Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Birani Atkia, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan kita semoga termasuk golongan orang-orang yang soleh-solehah dan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, berdiskusi dan sharing tentang materi yaitu morfologi dalam bahasa Indonesia serta dapat menerapkannya dengan benar. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama yaitu Mas Edi Maulana dengan NIM 2320014. Yang kedua, Mbak Husna Robiatul Adawiyah dengan NIM 2320015. Yang ketiga dengan saya sendiri, Vanessa Salsabila dengan NIM 2320022. Mari kita awali hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi poin pertama dan kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang poin ketiga akan disampaikan oleh Mas Edi, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Husna. Langsung saja saya akan mulai materi poin pertama dan kedua. Pengertian morfologi. Morfologi adalah mempelajari struktur internal kata, yaitu seluk-beluk struktur kata dan perubahan golongan dan arti kata akibat perubahan struktur kata. Memiliki objek kata dan bagian-bagiannya serta seluk-beluk struktur, golongan dan arti kata. Sintaksis memiliki objek kajian kalimat dan bagian-bagiannya, dan semantik memiliki objek kajian makna baik leksikal maupun gramatikal. Begitu pula dalam percakapan sehari-hari, kita selalu mengucapkan dan mendengarkan kalimat-kalimat. Poin kedua yaitu identifikasi proses morfologi. Proses morfologis merupakan cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfen yang satu dengan morfen yang lain. Kata disebutnya sebagai bentuk minimal yang bebas, artinya bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh jeda yang potensial. Proses morfologi adalah proses penggabungan morfen menjadi kata. Apa proses morfologis? Yaitu proses penggabungan morfen menjadi kata. Proses morfologi meliputi antara lain afiksasi, reduplikasi, perubahan intern, suplisi, dan modifikasi kosong. Penjelasan dari 5 poin di atas. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi menurut Sansuri pada tahun 1985 adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Afiks ada 3 macam,
yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu di depan bentuk dasar sebuah afiks disebut awalan atau prefiks. Afiks disebut sisipan atau infiks karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhirannya sufiks terletak di akhir kata. Yang kedua, reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Yang ketiga, perubahan intern. Yang dimaksud dengan proses morfologis dengan perubahan intern adalah proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfen-morfen yang terdapat di dalamnya morfen itu sendiri. Yang keempat, suplisi. Suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Yang kelima, modifikasi kosong. Yang dimaksud dengan proses morfologis dengan modifikasi kosong adalah proses yang tidak menimbulkan perubahan pada bentuk, melainkannya hanya berubah konsepnya. Monggo dilanjutkan, materi poin ketiga akan disampaikan oleh Mas Edi Maulana. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis morfologi. Dalam mempelajari morfologi, kita kenal istilah morfem. Morfem adalah unit terkecil kata memiliki arti yang mendasari kata atau bentuk kata. Penggunaan morfem dilakukan pada bentuk kata. Satu bahasa meliputi semua kombinasi bentuk kata atau bagian dari kata. Kombinasi kata dilakukan ke dalam frasa dan kalimat dan sintaksis. Morfem sendiri terdiri dari morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu dibedakan dari morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan yang hanya meleburkan diri pada morfem yang lain. Misalnya ber dalam kata berhak, morfem terikat lazim ditulis dengan garis penghubung sebagai lambang keterikatannya. Kata berhak terdiri dari dua morfem bebas dan terikat, yaitu ber morfem terikat dan hak morfem bebas. Sedangkan menurut Jasa Sudarma, morfem adalah unsur bahasa yang memiliki makna dan ikut mendukung makna yang melibatkan unsur yang memiliki makna morfem bebas dan unsur yang memiliki makna morfem terikat. Jelas terlihat pada kata markumpul contohnya yang merupakan kosakata bahasa Batak Mandailing yang bermakna berkumpul. Digunakan dalam konteks tuturan bahasa Indonesia, dalam hal ini terjadi kekacauan dalam pemakaian morfem. Terikat mar menjadi ber. Pembentukan kata mar kumpul terdiri atas morfem terikat, mar, dan morfem bebas kumpul, sama dengan yaitu mar kumpul yang dalam bahasa Indonesia bermakna berkumpul. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata berkumpul terdiri atas morfem terikat ber dan morfem bebas kumpul yang sama dengan berkumpul. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husna Robiatul Adawiyah. Saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai penerapan kaidah morfologi bahasa Indonesia dalam berbahasa. Ada 3 kaidah. Yang pertama adalah kaidah kata imbuhan, yaitu satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Hasil dari pengimbuhan itu yang kemudian dinamakan kata imbuhan. Dalam kata imbuhan ada 4 jenis. Yang pertama yaitu prefiks atau imbuhan yang berada di awal. Ada beberapa, yaitu me, en, kemudian ber, di, ter, pen, se, ke, dan juga maha. Saya akan memberikan beberapa contoh saja. Ber dengan tambahan jalan jadi berjalan, kemudian di dengan
tambahan kata baca, jadi dibaca. Kemudian yang kedua itu ada infix, yaitu kata imbuhan yang berada di tengah. Ada 3, yaitu l, m, dan juga r. Contohnya, m dari kata gemetar, kemudian r dari kata gemertap. Nah, yang ketiga ada sufiks atau kata imbuhan yang berada di belakang, yaitu ada kan, an, i, nya, dan juga wan. Saya akan memberikan beberapa contoh saja, semisal kata tanam, kemudian dengan imbuhan kan, jadi tanamkan, atau kata tulis dengan imbuhan kata an di belakangnya menjadi tulisan. Kemudian yang terakhir ada konfiks, yaitu kata imbuhan yang berada di depan dan juga belakang. Ini ada beberapa. Yang pertama ada ke dan an, kemudian pe dan an, per dan an, ber dan an, dan juga se dan nya. Saya akan memberikan beberapa contoh saja. Semisal kata aman dengan imbuhan kata depan ke dan belakang an menjadi keamanan. Kemudian ber, hambur, dan an dari kata hambur menjadi berhamburan. Nah, kaidah morfologi yang kedua yaitu kaidah kata ulang, yaitu kata yang telah mengalami proses pengulangan. Kata ulang memiliki beberapa makna. Yang pertama ada makna banyak tak tentu. Contohnya batu-batu, orang-orang. Berarti melambangkan batu-batu yang sangat banyak atau orang yang sangat banyak. Kemudian kata ulang bermakna banyak dan bermacam-macam. Contohnya ada bau-bauan, berarti ada bau yang banyak dan juga bermacam-macam, entah itu bau wangi atau bau asin. Nah, yang ketiga ada kata ulang menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya ada kuda-kuda, mobil-mobilan, kuda-kudaan, orang-orangan. Kemudian ada makna kata ulang agak atau melemahkan sesuatu. Contohnya kebarat-baratan dan juga kehijau-hijauan. Kemudian ada juga kata ulang yang bermakna intensitas kuantitatif. Contohnya bercakap-cakap dan juga berputar-putar. Nah, kata ulang lainnya bermakna kolektif. Contohnya ada dua-dua, kemudian empat-empat, dan ketiga-tiganya. Yang terakhir ada kata ulang yang bermakna saling, seperti pukul-pukulan atau bersalam-salaman. Kaidah morfologi yang ketiga yaitu kaidah kata majemuk, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Nah, di dalam kaidah kata majemuk ini ada 3, yaitu kata majemuk, jenis kata kerja, kemudian kata sifat, dan juga kata benda. Yang pertama, kata kerja. Gabungan kata membanting dan setir menjadi kata kerja membanting setir. Dan yang kedua ada kata majemuk, jenis kata benda. Contohnya, gabungan kata air dan terjun menjadi air terjun. Dan yang terakhir ada kata majemuk dengan jenis kata sifat. Contohnya, gabungan kata besar dan kepala menjadi besar kepala atau sifat sombong. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah,
kita telah selesai menjelaskan materi tentang memahami morfologi dalam bahasa Indonesia serta dapat menerapkannya dengan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.